Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini diantara beliau mengatakan gini, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslihu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang dia dapat itu lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau ada orang misal wiritan ya tanpa guru, akhirnya edan, kerusakan yang dia dapat akan lebih parah daripada kebaikan. Bukan hanya wiritan toh. Kita ibadah kalau tidak diilmoni, sholat tidak diilmoni, ini tersesat. Wudhu tidak tahu ilmunya, ya akhirnya wudhunya tidak sah. Tidak ngerti kalau batalnya wudhu itu tersentuh kulitnya oleh wanita bagian mana saja, bukan hanya tangan. Hanya orang yang umroh itu wudhunya ikut madhab Syafi'i ketika tawaf, kakinya diinjak oleh wanita tanpa sengaja, dia mengira wudhunya tidak batal, padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjimiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawaradal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Fawaidul Mukhtarah, faedah-faedah dari maqalah ulama dan hadis Nabi yang terpilih. Bab yang kita baca adalah al-ibadah bi ghairi ilmin, meneruskan kitabul ilmi fadlul ilmi wa ta'lim, ibadah tanpa dasar ilmu. Nukila anil Ghazali wa ghairi ijma'ul muslimin ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdam ala fi'lin hatta ya'lama hukmallah fih. Kitab Fathul Alam juz 4 halaman 142, dikutip dari maqalah Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali mengutip kesepakatan umat Islam atau ulama mengenai tidak bolehnya seseorang mengerjakan sesuatu sebelum mengetahui hukum Allah di dalam perbuatan atau di dalam sesuatu tersebut. Jadi Imam Ghazali sangat menganjurkan umat Islam ketika mengerjakan sesuatu masih belum tahu hukumnya tidak boleh dikerjakan. Jadi kayak urusan kita mau minum kopi, setidaknya kita tahu ilmu bab kopi. Kita mau ke kamar mandi, kita tahu ilmunya di kamar mandi apa saja. Sebelum masuk kamar mandi kita doa, keluar dari kamar mandi kita doa, melepas pakaian ada doanya.
ketika buang hajat duduknya Rasulullah seperti apa, kita tahu ilmunya. Terus melepas pakaian doanya gimana. Kita mau makan, sebelum makan dianjurkan apa saja, ketika makan apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi Imam Ghazali itu tirakatnya seperti itu, tidak mau mengerjakan sesuatu sebelum tahu hukumnya sesuatu ini. Ilmu yang dengan sesuatu yang mau beliau kerjakan itu harus dipelajari, harus ngaji. Jadi hal-hal yang sepele kayak kita pakai pakaian, kita sunatnya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kita melepas pakaian sunatnya tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Kita pakai celana, pakai sarung, sunatnya kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kita pakai kopiah, pakai surban imamah, sunatnya dalam keadaan berdiri, bukan dipakai ketika duduk. Kita pakai celana, sunatnya dalam keadaan duduk. Kita pakai katok, sempak, itu termasuk sunatnya dipakai dalam keadaan duduk, bukan berdiri. Itu pekerjaan kita setiap hari. Kita pakai sandal, sunatnya kaki kanan dulu. Kita melepas sandal, sunatnya kaki kiri dulu. Kita masuk kamar mandi, sunatnya kaki kiri dulu. Keluar dari kamar mandi, sunatnya kaki kanan. Itu pekerjaan kita setiap hari. Kita mau makan, kita baca sunat, baca doa dulu, baca bismillah dulu. Di antara doa yang dibaca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita makan, apalagi yang dimakan nasi, itu sunat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Makanya di bab zakat, semua kitab yang saya baca, kitab Asyatul Baijuri, I'anatul Thalibin, Asyatul Jamal, itu menerangkan yusannu as-salat ala Nabi SAW inda aklil aruz. Ketika makan nasi itu sunatnya baca sholawat. Karena apa? Li'annahu khuliqa min nurihi SAW. Karena beras Allah ciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Setiap satu suapan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, 2 suap itu berapa suap, berapa emplokan cara Jawa. Sholawat masuk ke dalam tubuh kita, terus nasi itu akan jadi daging dan darah kita, karena nasi tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Jadi daging dan darah kita penuh dengan cahaya Nabi. Kayak gitu. Itu pekerjaan kita setiap hari, kadang tidak diilmoni. Makan nasi seperti ngemplok. Makanya di kitab-kitab itu diterangkan satu-satunya makhluk Allah yang berupa makanan yang ketika makan sunat disolawati cuma nasi. Alasannya karena beras terciptakan, dicuilkan dari nur Nabi Muhammad. Bedanya beras dengan yang lain apa? Katanya semua makhluk Allah itu dari nur Nabi Muhammad. Innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Hadis riwayat Jabir bin Abdillah, Sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan segala sesuatu. Sesungguhnya makhluk Allah yang pertama adalah nur Nabi Muhammad, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Nabi Muhammad. Kalau segala sesuatu yang selain beras itu dititipi nur Muhammad. Kalau beras dicuilkan dari nur Nabi Muhammad, kun fayakun, jadi beras. Itu bedanya. Ada hadis lain, kuntu awalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Ya, hadis sahih juga. Aku adalah nabi pertama di dalam penciptaannya, dan aku adalah nabi terakhir dalam terutusnya. Berarti nabi pertama bukan Nabi Adam. Kenapa? Dalam penciptaannya Nabi Muhammad SAW nabi pertama, tapi dalam terutusnya beliau urutan paling terakhir. Awalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Kalau Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Kalau di kitab Hasyiah Futuhatul Ilahiyah itu 60 macam wajhul ardi, persada bumi, Allah kumpulkan jadi satu, titipit nur Muhammad kun fayakun, jadi Nabi Adam. Jadi makhluk pertama adalah nur Nabi Muhammad, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Nabi Muhammad.
Setelah itu tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri Allah ambil, posisinya pas di dada sebelah kiri, di lambung bagian atas. Tulangnya diambil, otomatis darahnya ngikut. Tulang sama darah itu benda najis, kalau bumi itu benda suci. Setelah itu dititipin nur Nabi Muhammad, kun fayakun, tulang sama darah jadi Siti Hawa. Lalu tulangnya Nabi Adam ini bolong sebelah sini. Kemudian Allah gantikan posisi tulang itu dengan lahmatun, sebuah daging yang kemudian jadi kolbun, hati. Makanya wong wedok itu gampang baperan. Perasaan, sentimen, karena memang diciptakan dari posisi tulang yang pasnya, yang sekarang jadi hati, itu kolbun. Hati versi ilmu fikih sebelah kiri, tapi versi ilmu anatomi sebelah kanan. Apakah bertentangan? Tidak, karena yang dimaksud ilmu organ tubuh manusia hati sebelah kanan itu adalah kabidun watihal atau jantung. Ini jantung yang tugasnya memompa darah. Sementara ini kolbun bahasa Arabnya, hati atau fuad. Kenapa masuk kamar mandi sunatnya kaki kiri? Karena kaki kiri itu mempunyai urat saraf yang nyambung ke jantung. Masuk masjid sunatnya kaki kanan dulu, kaki kanan nyambungnya ke hati, ke kolbun. Kaki kiri masuk kamar mandi dulu, maka bisa menyedot, memompa semua baksil, semua kuman, semua wabah, semua virus, semua najis yang dikandung di dalam kamar mandi atau jeding. Disedot kaki kiri, lalu dipompa oleh jantung, sehingga kaki itu aman, jantungnya sehat ya. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Di dalam syariat Islam mengandung ilmu kedokteran juga. Tidak jarang orang yang punya penyakit jantungan mati di dalam. Ya, banyak kan terjadi seperti tiba-tiba mati. Kemungkinan ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Man bakhalal khala biyaminihi an yasarihi ubtuliyal fakru, kalau di kitab Yanutu Tolibin. Orang yang kaki kanan ketika masuk kamar mandi, maka Allah kasih bala, seret rizkinya, diuji fakir. Gimana ndak seret? Penyakit jantung, berobat terus ke dokter, akhirnya operasi kan habis uangnya. Ya gitu. Kita lanjut. Jadi usahakan semuanya itu diilmoni. Urusannya sepele yang setiap hari kita kerjakan, kadang kita tidak tahu ilmunya. Kita mau masuk kamar mandi, baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Nabi mengajarkan doa ini, berarti tempat mereka itu senengan di kamar mandi. Maksudnya gitu. Hanya saja Nabi tidak bilang di dalam kamar mandi ada jin ini, setan ini, tidak. Tapi diajarkan doa penangkalnya. Masuk kamar mandi sunatnya pakai kopiah, pakai kerudung, atau pakai tutup kepala, meskipun hanya kaos atau handuk yang dipakai, biar tidak diganggu oleh mereka. Ketika lepas pakaian diajarkan doa bismillahilladzi la ilaha illahu. Doa ini sunat dibaca ketika lepas pakaian, tapi kalau melepasnya di dalam kamar mandi, yang baca hatinya, jangan mulutnya. Makruh zikiran, mengucapkan kalam mulia muazzam di dalam kamar mandi. Jadi yang zikir hati, bismillahilladzi la ilaha illahu, sambil melepas pakaian. Biar apa? Aurat kita tidak dilihat oleh bangsa jin. Tutup kepala dan doa tadi biar kita tidak diganggu. Untuk menghijabi aurat, baca doa tadi ya, hatinya bismillahilladzi la ilaha illahu. Doa melepas pakaian. Ketika kita ngeden susah,
mengeluarkan kotoran atau kencing, atau setiap kotoran keluar, air kencing keluar, itu juga sunat doa di dalam hati. Masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita keluar dari kamar mandi, sunat doa ghufronak 3 kali. Aku minta ampunan ampunanmu ya Allah. Mengapa kok doa yang Allah ajarkan ketika keluar kamar mandi, doa minta ampunan? Ghufronak, ghufronak, ghufronak 3 kali. Karena selama kita di dalam kamar mandi kebanyakan tidak ingat Allah. Tadi ketika keluar disuruh ingat Allah, minta ampunan kepada Allah. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, kita biar tidak lupa mensyukuri nikmat Allah. Mulai Allah mentakdir rizki kepada kita berupa makanan yang akan kita santap, sampai makanan itu masuk ke dalam perut, terus dicerna oleh pencernaan, dihancurkan, dilembutkan oleh Allah. Ada yang jalur kencing, ada jalur kotoran, keluarnya mulus lembut, yang asalnya pentol yang asalnya jagung, nasi, pada barang yang kasar, Allah bikin hancur di dalam pencernaan lambung, lalu keluar dengan mudah, dengan gampang. Sementara kita pekerjaannya setiap hari dosa terus kepada Allah. Kapan kita matur suwunnya, terima kasihnya kepada Allah? Makanya ketika keluar kamar mandi, sunatnya minta ampunan. Ghufronak, ghufronak, ghufronak. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, aku memohon ampunanmu. Itu maksudnya. Jadi semua doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Meskipun beliau tidak menjelaskan khasiatnya kayak gini, berkhasiat sendiri. Namanya doa itu yang meminta, bukan membaca. Banyak diantara kita yang lebih seneng doa bahasa Arab daripada bahasa Jawa. Padahal bahasa Arab tidak ngerti maksudnya. Karena makanya daunnya ya Hasani Nawawi situ kiri al-Maufulah. Beliau nek donga iku ya ambek Jawa, ambil bahasa Indonesia, aja bahasa Arab toh. Karena doa yang lebih menghusukkan hati itu doa bahasa kita sendiri daripada doa bahasa Arab. Karena Nabi diutus dari Arab, akhirnya ya ajaran doanya Arab. Maksudnya Nabi diutus dari orang Indonesia, mungkin bahasa Al-Quran ya bahasa Indonesia kan ya. Bahasa hadis juga bahasa Indonesia. Makanya dulu wali songo kita itu mengajarkan doa ke masyarakat Jawa ya. Ya gampang-gampang, salam aja diajari salam bahasa Jawa. Nyun sewu, nggih monggo, itu salam aslinya. Berhubung orang dulu lidahnya kaku, mau mengucapkan assalamualaikum susah. Akhirnya diajari salam bahasanya masing-masing. Orang Sunda mungkin sampurasul, rampes. Orang Madura glenon, kinyatoren, jawabnya kan gitu. Orang Betawi permisi, ya mangga, ada gitu. Jawa nyun sewu nggih monggo, nyun sewu ana susuke. Itu aslinya salam, salam bahasa Indonesia, bahasa Ajami. Salam bahasa Ajami itu tidak wajib dijawab. Salam yang wajib dijawab itu pakai sigot syar'i. Sigot syar'i itu assalamualaikum minimal, warahmatullahi wabarakatuh maksimalnya. Makanya di Al-Quran, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dihormati oleh orang lain dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan orang lain itu dengan balasan sama atau yang lebih baik dari penghormatan yang mereka berikan. Kalau orang hormati kita, assalamualaikum, kita jawabnya boleh waalaikumsalam. Boleh lebih baik dari itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya. Apakah orang yang salam bahasa Jawa itu tidak dapat pahala? Dia dapat pahala karena membalas penghormatan, menjalankan perintah Allah. Ketika kamu dihormati orang lain, maka balaslah penghormatan dengan balasan yang sama atau lebih baik. Tapi hukum jawab salam, kewajiban jawab salamnya tidak wajib, karena salamnya
bukan pakai bahasa Arab. Tapi Allah itu adil, meskipun hanya ucapan nyun sewu nggih monggo itu sudah diganjar. Karena secara tidak langsung kita membahagiakan atau membuat puas hatinya orang yang menghormati kita, yang menghormati. Karena Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Jadi seperti itu namanya akhlak. Menghargai perasaan orang lain. Karena kalau kita tidak nyapa biasanya diomongi sombongnya. Padahal tidak nyapa karena tidak kelihatan, matanya terahum. Tapi karena hatinya orang itu penuh dengan penyakit hati, akhirnya sensitif terus, memandang orang lain dengan pandangan suudzon terus. Padahal yang dia maksud karena tidak kelihatan temannya. Kamu kemarin ketemu saya kok tidak nyapa, sombong kamu. Loh, kapan itu? Padahal tidak kelihatan karena matanya terahum. Tidak pakai kacamata pas ketemu. Dikira sombong, tidak nyapa. Itu salah paham. Ini sudah lama bahas menuduk ya. Tutup nanti ini. Qala Umar ibnul Khattab, Umar al-Faruq radhiyallahu anhu, la yabi fi sukina wa la yastari man lam yatafaqqah. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad menceritakan dawuh Sayyidina Umar al-Faruq. Sayyidina Umar pada saat jadi khalifah itu melarang rakyatnya, masyarakatnya, janganlah kalian transaksi jual beli di pasar kita, pasar saya. Tidak boleh ada orang yang beli, orang yang tidak ngerti fikih, yang tidak ngerti ilmu, tidak ngerti agama, jangan beli di pasar saya. Jangan jual dan jangan beli di pasar saya kalau masih belum ngerti ilmu. Karena orang yang masih belum ngerti ilmu ibarat dia memakan riba tapi dia tidak menyadari. Nah, ini masalah pasar aja suruh ilmu nih. Karena orang baik jual beli kan butuh ilmu. Ada ijab, ada qabul, ada riba, ada baik, ada wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kadang ketika penjualnya membohongi, ditawar, dia nawarkan 100.000, terus ditawar 50.000, dia harga kulaknya aslinya 60.000, terus ngomong ke pembelinya, oh ndak oleh sakmono, aku kulakane duduk 50.000. Nggak oleh, aku nggak oleh badi belas. Padahal meskipun dibeli 50 dapat keuntungan 10.000, tapi masih membohongi konsumen pembeli. Itu dosa wes. Meskipun akad jual belinya sah, tapi ketika dia transaksi jual beli melakukan dosa karena di situ ada pembohongan. Uang 10.000 ini hukumnya gimana ini? Kan haram. Lalu dimakankan ke anak istrinya. Ingin jadi anak soleh, tidak bisa dikirimkan uangnya untuk ngirim anaknya di pondok. Saya pernah dulu jadi pengurus di pondok itu, anak Surabaya, anaknya itu panjang tangan, anaknya sampai suatu saat di kamar itu hampir semuanya uangnya anak yang dicuri. Saya tidak ikut-ikutan, ujung-ujungnya karena pengurus saya masih belum selesai, saya menangani kasus itu. Nah, karena yang ngaku kehilangan itu 5 orang, 6 orang, 4 orang. Suatu saat saya panggil semua satu persatu. Kamu kehilangan uang berapa? 100.000. Kamu 70.000. Saya lihat, kamu berapa? Yang merasa kehilangan uang itu saya sidang. Firasat saya paling salah satu dari yang ngaku kehilangan itu. Nah, ada salah satu dari anak itu yang gugup ketika saya tanya. Oh iya wis, pergi semua wis. Oh, besoknya saya panggil lagi anak yang gugup. Kamu ngerti saya panggil lagi? Iya ngerti Ustaz. Kenapa? Ya saya yang mencuri. Ya udah. Ternyata gitu. Saya tanya, kamu buat apa? Kok nyuri uang?
kiriman kurang katanya, kiriman kurang. Dikirim berapa sama orang tuanya 1 bulan? 300.000. Terus kamu nggak ngerti ya, uang yang kamu curi lalu kamu belikan makanan jadi darah daging kamu, semakin gelap gulita, darah itu mengalir mulai ujung rambut sampai kaki, saking gelapnya petangnya. Akhirnya ditulis semua siapa saja yang pernah dicuri uangnya, tulis mana sing 30.000, 10.000, 50, 1 50 ya. Di total itu hampir 3 jutaan. Hampir 3 jutaan. Gimana ya? Akhirnya orang tuanya saya telepon. Saya telepon orang tua. Datang ke pondok. Kemudian saya tanyai, "Pak, ngapunten, anaknya jenengan ini banyak tanggungan." Saya omongi 4 mata orang tuanya. Tapi minta maaf sebelumnya Pak ya, jangan dimarahi anaknya ya. Iya, kenapa Ustaz? Anaknya jenengan banyak tanggungan, iuran sering tidak bayar, jadi banyak tanggungan. Saya tidak ngomong ke orang tuanya anaknya jenengan pencuri, enggak. Saya tutupi kejelekan anaknya. Oh gitu ya, emang dikirim berapa Pak? Dikirim sekian Ustaz. Terus saya tanya itu kurang katanya kirimannya. Ternyata ditelusuri memang orang tuanya kerjanya kayak gitu juga. Nangis dia. Bapak pernah anaknya ini diajak sowan ke pengasuh nggak? Setiap kiriman minta doa ke kiai. Saya belum pernah kenal kiai. Hati mondok nggak pernah ketemu kiai. Mondokkan anak wali santri. Apalagi anaknya orang tuanya gitu. Ternyata pekerjaan orang tuanya ya dari hasil yang haram. Nangis orang tuanya. Dia bercita-cita ingin punya anak yang soleh. Jangan sampai anak saya sama seperti saya. Saya jadi copet, saya pencuri. Tujuannya niatan mulia tapi caranya yang tidak benar. Aslinya. Akhirnya nanti saya bantu Pak kalau saya buang. Akhirnya Allah ngasih rezeki saya, terus saya bantu dikit. Jadi anak-anak yang pernah dicuri uangnya itu saya panggil. Ini uangnya kamu pernah kehilangan uang sekian? Iya pernah. Ada teman kamu yang minjam uang tapi tidak bilang. Saya tidak bilang mencuri. Terus itu susah jadi kan. Itu sudah kurang lebih 20 anak. Ada yang memang kebiasaan hidup mewah, anaknya orang kaya. Ada yang karena faktor ekonomi masyarakat. Ada yang karena dipailit hutang, enteng kirimannya banyak ya, akhirnya gampang hutang. Nanti kan saya dikirim 1 juta, separuh saya bayarkan. Enteng itu anaknya orang kaya. Itu jadi kebiasaan terus menjiwa mendarah daging. Ada yang kayak gitu. Yang paling susah itu miris, sedih dengar. Itu anaknya pada anak yang tidak duwe nih. Bahaya. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu yang pernah ditolong itu sekarang hubungan baik, banyak yang jadi pembisnis sukses. Ya pokok cita-cita saya apa sekiranya anak ini terobati, tidak nyolongan lagi, tidak nyurian lagi, waras dari penyakit itunya, panjang tangan. Tujuan saya cuma itu. Tapi sekarang itu setelah anak itu tobat ya, sekarang jadi pembisnis sukses. Ada yang pembisnis kelapa sawit, ada yang pembisnis genteng. Itu menghubungi saya lewat FB, kemudian ada WA masuk baru. Saya pernah ditolong jenengan dulu di pondok gini-gini. Nggak usah wis, mau bayar hutang-hutangnya tuh. Nggak usah lah. Saya juga jadi orang kaya gitu. Nggak usah wis, ketemu di akhirat. Banyak kayak itu. Hikmahnya nolong lah. Sayyidina Umar bin Khattab ini ya kerjaannya ya keliling bantu rakyatnya, dan beliau ini sering menutupi jati dirinya, status khalifahnya. Kan beliau ibaratkan sekarang itu jadi presiden, tapi beliau keliling ke rakyat.
suatu saat menjumpai seorang wanita yang anaknya kelaparan. Lalu diambilkan sembako. Kenapa Bu anaknya nangis kelaparan? Lalu Sayyidina Umar langsung ke istananya, mikul sendiri, ibarat sekarang ngangkut karung beras sendiri, dikasihkan ke wanita janda sama perempuan anaknya yang nangis, suruh makan dan disiapkan sembako. Orang ini ngerti kalau presidennya Sayyidina Umar, tapi tidak pernah ngerti wajahnya Sayyidina Umar seperti apa yang ditolong. Low profil, namanya viral tapi banyak orang tidak tahu eksistensi Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aksara mimma yuslihuhu. Di dalam kitab Fathul Alam juz 4 halaman 142 mengutip makalahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini dari jalur ayah masih keturunan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tapi dari jalur ibu masih keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Terlahir pas cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wanita yang ditolong tadi itu, wanita yang ditolong tadi itu kemudian anaknya itu dinikahkan dengan anaknya Sayyidina Umar, akhirnya mewarisi keturunan ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan Khalifah Bani Umayyah pertama, khalifah yang ke-7. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah itu jumlahnya ada 14 orang. Yang pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian paling terakhir Khalifah Marwan bin Muhammad. Umar bin Abdul Aziz khalifah paling tengah-tengah. Sesudah itu diganti dinasti Bani Abbasiyah, yang khalifah pertamanya itu Abu Abbas As-Saffah, keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau di Bani Umayyah satu itu, dinasti Umayyah satu itu berdiri di daerah Damaskus. Damaskus itu maksudnya negara Suriah kalau sekarang. Kemudian dijajah dinasti Bani Abbasiyah lengser, istana kerajaannya dipindah ke Baghdad, Irak. Sampai 36 khalifah, yang diantaranya yang terkenal Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian cucunya Bani Umayyah satu melarikan diri ke Spanyol yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil. Sampai sekarang fotonya Abdurrahman ad-Dakhil itu ada di Spanyol, dipasnya di kota Cordoba. Spanyol dulu itu pernah besar jaya Islam di sana. Berdiri kerajaan Bani Umayyah kedua yang dibangun oleh Syekh Abdurrahman ad-Dakhil, masih keturunannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Abdurrahman ad-Dakhil, ada patungnya besar di Spanyol, di kota Cordoba. Makanya ada ulama tafsir besar yang terkenal Imam Qurtubi ya. Imam Qurtubi itu kalau ditulis Latin Al-Qurtubiyu kang bangsa kota Cordoba. Kalau ditulis bahasa Arab Qurtubah, ditulis Latin Cordoba. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, madhab Hambali, itu terlahir di Spanyol. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik, pengarang Alfiyah, kelahiran Spanyol. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in, kelahiran Spanyol. Spanyol dulu pernah jaya, banyak musannaf-musannaf pengarang kitab. Tapi Spanyol sekarang sudah mulai kerajaan Bani Ahmad dijajah oleh kerajaan Majusi sama kerajaan Nasrani, Ratu Isabella sama Ratu Elizabeth. Ya, terus agama Islam tinggal namanya saja di sana. Banyak yang melarikan diri. Terus baru berdiri kerajaan Bani Fatimiyah, kerajaan Al-Ayyubiyah. Dulu Mesir itu Syiah, sekarang jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai dijajah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada kerajaan Turki Utsmani yang memprakarsai, mengutus wali-wali songo ya, ulama-ulama dari Timur Tengah ke Indonesia.
Ada kerajaan India itu Taj Mahal, kayak difilmkan Joda Akbar. Itu pernah jaya India, negara apa itu kerajaan Islam di sana. Makanya orang Islam di India kemudian mendirikan negara sendiri yang kemudian sekarang disebut Pakistan. Yang India itu orang Buddha, Hindu, kayak gitu. Ada Sri Lanka, ada Bangladesh, pecah banyak. Sri Lanka itu tempat evakuasi Nabi Adam dari surga ke yang sekarang jadi Ka'bah, itu yang diinjak pertama kali, bumi yang diinjak oleh Nabi Adam pertama kali dari surga. Kemudian diasingkan ke Al-Hindi, Sri Lanka, India. Siti Hawa tetap di Saudi, yaitu di Jeddah. Makanya Jeddah Jaddatun, nenek moyang wanita manusia pertama itu Jeddah. Hawa itu kan artinya kesenangan, hawa nafsu. Rata-rata ya gara-gara kaum Hawa, kaum Adam bernafsu, akhirnya istilahnya hawa nafsu. Ada istilah cinta tanah air. Tanah itu melambangkan Nabi Adam, air itu air sperma, anak cucunya dari air. Makanya cinta tanah air. Di dalam tanah ada unsur air. Di dalam tanah ada unsur air. Kita gali tanah, pasti di dalamnya ada air. Manusia pertama dari tanah, wajhul ardi. Wajhul ardi itu persada bumi. Adam itu kalau diterjemah bumi lapis atas, itu Adam. Wajhul ardi, wajhul ardi, kulite bumi, anak cucunya dari air. Makanya istilah ulama-ulama Indonesia dulu mengistilahkan cinta tanah air, balik ke awal penciptaan manusia, cinta tanah air. Jelas ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini diantara beliau mengatakan gini, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslihu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang dia dapat itu lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau ada orang misal wiritan ya tanpa guru, akhirnya edan. Kerusakan yang dia dapat akan lebih parah daripada kebaikan. Bukan hanya wiritan toh. Kita ibadah kalau tidak diilmoni, sholat tidak diilmoni, ini tersesat. Wudhu tidak tahu ilmunya, ya akhirnya wudhunya tidak sah. Tidak ngerti kalau batalnya wudhu itu tersentuh kulitnya oleh wanita bagian mana saja, bukan hanya tangan. Hanya orang yang umroh itu wudhunya ikut madhab Syafi'i ketika tawaf, kakinya diinjak oleh wanita tanpa sengaja, dia mengira wudhunya tidak batal, padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kayak gitu. Kulitnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram, ketika terjadi persentuhan, sengaja maupun tidak, syahwat maupun tidak, batal menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, asalkan persentuhannya tidak sengaja, tidak apa-apa, tidak batal. Menurut madhab Hambali, asalkan persentuhannya tidak syahwat, tidak batal. Ini kadangnya dicampur aduk. Rukunnya wudhu ikut madhab Syafi'i, tapi batalnya wudhu ikut madhab Maliki atau Hambali. Kalau sudah tawafnya tidak sah, maka umrohnya juga tidak sah. Karena sesudah tawaf kemudian melakukan rukun selanjutnya sa'i. Sa'i bisa sah kalau sudah tawaf. Kalau sudah tawafnya tidak sah langsung sa'i, ya omong kosong. Itu saya menyaksikan sendiri, banyak orang yang kayak gitu. Tawaf gandengan tangan, ditanyai sampean wudhu ikut madhab apa? Madhab Syafi'i. Loh, tadi kok gandengan tangan sama istrinya? Katanya Ustadz itu, Ustadz travel itu tidak apa-apa, rusuh khusus tawaf. Ngawur ilmunya. Makanya Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakan man amila ala ghairi ilmin
kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang mengamalkan sesuatu tanpa didasari ilmu, tidak diilmoni, maka kerusakannya dia dapat lebih banyak daripada kebaikannya. Sasar. Seharusnya wudhu ikut mazhab Maliki. Apa bedanya mazhab Maliki sama Syafi'i? Rukunnya. Kalau batalnya sudah jelas. Kalau mazhab Maliki itu yang membedakan ada dua, yaitu mashu jami'ur ra'si, mengusap seluruh kepala. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Mazhab Maliki hukumnya wajib mengusap semua kepala. Amit ya. Nah, ketika wudhu mazhab Maliki itu wajib ini, wajib semua kepala diusap. Kalau mazhab Hanafi rubu'ur ra'si, seperempat kepala. Kepala ini dibagi 4, wajib diusap seperempatnya. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki sama Hambali sama, wajib semuanya. Mazhab Syafi'i mengambil dua-duanya. Boleh sebagian, cukup sebagian saja, tapi yang afdal semuanya. Makanya ada istilah kaidah al-khurud minal hilaf mustahabbah. Keluar dari hilafnya ulama itu hukumnya sunnah. Bukan keluar tidak ikut semuanya. Maksudnya kata-kata al-khurud minal hilaf mustahabbah, keluar dari hilafnya ulama itu disuruh ikuti semua. Biar pendapatnya mazhab Hanafi yang menganjurkan sebagian kepala dan mazhab Maliki yang menganjurkan seluruh kepala ini sama-sama diikuti ya. Imam Syafi'i berfatwa boleh sebagian, tapi yang afdol, yang sunat adalah semuanya. Kan diikuti semua secara tidak langsung. Mazhab Hanafi sama mazhab Maliki. Al-hurud minal hilaf mustahabbah. Itu kaidahnya mazhab Syafi'i. Karena ayatnya di Al-Quran global. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Allah berfirman di Al-Quran, usaplah kepalamu. Kepala yang mana? Kemudian mazhab 4 hilaf. Ada yang berpendapat sebagian, ada yang seperempat, ada yang semuanya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau orang Syiah baca wa arjulikum. Kalau ahli sunnah wa arjulakum. Arjula berarti atofnya fausilu wujuhakum. Jadi syariatnya kepala kaki itu dibasuh. Kalau orang Syiah diusap karena membaca kasroh, salah nahunya. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Atofnya ke ru'us, ke kepala, jadi sama seperti kepala diusap kaki. Itu orang Syiah. Tapi kalau ahli sunnah membaca wa arjulakum, membaca fathah, berarti kewajiban kaki adalah dibasuh bukan diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jelas ya. Umar bin Abdul Aziz ini di antara ini di kitab Tufatul Anam, min karomati, termasuk karomanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, an-nadhi'ab wal ghanam kanat takhtalitu bil mar'ah. Beliau punya kebun ternak, punya kandang ternak. Jadi beliau ternak serigala sama ternak domba. Tapi beliau anehnya, beliau gabung di satu tempat pengembala. Ketika juga dikumpulkan satu kandang, kalau sudah dikeluarkan semua, ada yang satu kandang, ada yang enggak. Kalau dilepas semua suruh ngerumput, mau dikasih makan, digabung jadi satu, kambing sama serigala. Anehnya, kedua binatang yang biasanya secara umum musuhan ini, yang serigala selalu memangsa domba, ini malah akur. Karomanya Presiden Umar bin Abdul Aziz. Falal ghanam takhafu dhi'ab wala dhi'ab tastu 'alaiha. Tidak ada satupun kambing yang ketakutan ketika melihat serigala. Dan serigala tidak ada yang berani memangsa kambing. Ini karomahnya. Terkenal nih, sampai orang geleng-geleng kepala. Ribuan kambing, ribuan serigala diternak bareng.
dikembala bareng, tapi ya ndak tukaran. Itu anehnya. Mata sanata 101 Hijriah, beliau wafat di tahun 101 Hijriah, wa ibnu tis'in wa salasina sana, usia beliau ketika wafat masih 39 tahun. Usia 39 tahun. Masih belum genap 40. Orang yang adil, orang yang soleh cepat mati. Orang yang jelek kayak kita panjang umur. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz terkenal presiden yang termasuk waliyun min auliyaillah. Ada usianya 39 tahun. Wadufina bidir sam'an min a'malihimas. Beliau dimakamkan di sebuah kampung Dir, pemakaman Dir Sam'an, termasuk wilayah Himas, kota Himas, nama sebuah kota di negara Irak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dapat keberkahan ulama-ulama yang nama-namanya kita sebut tadi, sehingga kita punya istri yang sholihah zahir batinnya, punya anak dan keturunan sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang ahli mengamalkan ilmunya Allah, ahli mengamalkan syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah, dan selalu membahagiakan hati Rasulullah SAW dan diri kita semua dan seluruh kerabat dan sahabat kita, termasuk golongan manusia yang penuh jasmani rohaninya dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.